Masa kolonialisme, masa imperialisme, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kedatangan Portugis pada tahun 1511 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dengan tujuan mencari rempah-rempah, menguasai perdagangan, dan menyebarkan agama Katolik. Mereka merebut Malaka dan tiba di Maluku pada 1512. Kehadiran Portugis mendapat perlawanan dari Kesultanan Aceh, Demak, serta Ternate dan Tidore. Pada tahun 1575, Sultan Baabullah mengusir Portugis dari Maluku. Kemudian pada tahun 1641, Belanda merebut Malaka, mengakhiri kekuasaan Portugis di Nusantara. Pengaruh Portugis masih terlihat dalam bahasa dan budaya, terutama di daerah seperti Flores dan Timur. Kedatangan Spanyol. Spanyol tiba di Nusantara pada tahun 1521, dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Sebagai bagian dari ekspedisi Ferdinand Magellan untuk mencari rempah-rempah, mereka mencapai Maluku dan bersekutu dengan Kesultanan Tidore, yang bersaing dengan Ternate yang didukung oleh Portugis. Konflik antara Portugis dan Spanyol berakhir dengan Perjanjian Saragossa pada tahun 1549, di mana Spanyol menyerahkan klaimnya atas Maluku kepada Portugis dan fokus ke Filipina. Dengan demikian, pengaruh Spanyol di Nusantara tidak bertahan lama. Kedatangan Belanda. Belanda tiba di Nusantara pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah. Ekspedisi pertama mereka ke Banten mendapat perlawanan dari penduduk setempat karena sikap kasar Belanda pada tahun 1602. Belanda mendirikan VOC untuk memonopoli perdagangan di Nusantara. Mereka mulai menaklukkan wilayah-wilayah strategis termasuk merebut Malaka dari Portugis pada tahun 1641 dan mengalahkan Kesultanan Mataram serta Banten. Belanda terus menguasai Nusantara hingga akhirnya kedudukannya diganti oleh Inggris pada awal abadnya ke-19 dan kemudian kembali berkuasa hingga Indonesia merdeka pada 1945. 3 kebijakan VOC. 1. Monopoli perdagangan. VOC menguasai perdagangan rempah-rempah, melarang petani menjual ke pihak lain, dan menetapkan harga sangat rendah. Hal ini membuat rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Yang kedua, Verlipis, Sefarti, dan Convertegen. Verlipti Leverenti mewajibkan petani menyerahkan hasil bumi kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Sedangkan kontingenten adalah pajak yang harus dibayar rakyat dalam bentuk hasil bumi. Kebijakan ini memperberat beban rakyat dan menyebabkan kemiskinan. Alasan Belanda menerapkan taktik divide and impera. 1. Melemahkan persatuan kerajaan-kerajaan lokal dengan memecah belah kekuatan kerajaan-kerajaan di Nusantara. VOC dapat mencegah terbentuknya perlawanan besar yang terorganisir. Mereka seringkali memanfaatkan konflik internal seperti perebutan tahta untuk melebahkan kekuatan kerajaan. Yang kedua, mempermudah penguasaan wilayah dan perdagangan. Dengan membuat kerajaan-kerajaan saling berseteru, VOC dapat menginvestasi dengan berpihak pada salah satu kubu yang menguntungkan mereka. Setelah kerajaan tersebut bergantung pada VOC, mereka dapat lebih mudah mengendalikan kebijakan ekonomi dan perdagangan di wilayah tersebut. Yang ketiga, mengurangi biaya dan risiko perang terbuka. Daripada menghadapi perang besar yang berisiko tinggi dan memerlukan biaya besar, VOC lebih memilih mempermainkan konflik antar kerajaan sehingga lawan mereka melemah dengan sendirinya. VOC kemudian mengambil ahli tanpa harus banyak menggerakkan pasukan. Yang terakhir, beberapa dampak. 1. Kehilangan kedaulatan. 2. Dominasi VOC di Nusantara. Yang ketiga, perpecahan internal dan melemahnya kerajaan. Taktik divide and impera yang diterapkan VOC inilah yang akhirnya mempercepat kehancuran banyak kerajaan besar di Nusantara dan membuka jalan bagi kolonialisme Belanda di kemudian hari. Semangat kedaulatan. Cara mengaplikasikannya, cinta tanah air. Seperti para pejuang yang rela berkorban demi kemerdekaan, kita dapat menunjukkan cinta tanah air dengan menghargai budaya, bahasa, serta sejarah bangsa dan menggunakan produk dalam negeri. Menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan budaya lokal adalah bentuk nyata dari kecintaan terhadap Indonesia. Yang kedua, kerja keras dan pantang menyerah. Para pahlawan tidak mudah menyerah dalam menghadapi penjajah. Begitu pula kita harus memiliki semangat juang dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam dunia pendidikan, kita harus rajin belajar dan berusaha meraih prestasi. Dunia kerja, sikap tekun dan tidak mudah menyerah akan membantu kita mencapai kesuksesan. Yang ketiga, persatuan dan gotong royong. Para pejuang kemerdekaan berhasil melawan penjajah karena bersatu dan bekerja sama. Dalam kehidupan modern, kita dapat menerapkan semangat ini dengan saling membantu sesama, menjaga kerukunan, dan tidak memudah terpecah belah oleh perbedaan suku, agama, atau pandangan politik. Yang keempat, belajar dan berkembang untuk kemajuan bangsa. Para pahlawan terus beradaptasi dan belajar untuk menghadapi tantangan zaman mereka. Saat ini kita dapat menerapkan semangat yang sama dengan terus meningkatkan wawasan dan keterampilan. Mengikuti pendidikan, membaca, dan mengembangkan potensi diri akan membuat kita mampu berkontribusi lebih besar bagi bangsa dan negara. Ciri-cirinya cinta tanah air, menjaga dan menghargai bahasa serta sumber daya alam Indonesia. Kerja keras dan pantang menyerah, menghadapi tantangan dengan tekad kuat seperti dalam berpendidikan, pekerjaan, atau usaha. Yang ketiga, persatuan dan gotong royong, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, menolak ketidakadilan, berani bersuara dan bertindak jika melihat ketidakadilan, baik dalam lingkungan sekitar maupun di masyarakat luas. Yang terakhir, belajar dan berkembang, baik dalam lingkungan sekitar maupun di masyarakat luas, bisa berkontribusi bagi bangsa, seperti para pejuang yang terus beradaptasi dengan keadaan. Timeline perubahan kekuasaan di Indonesia pasca VOC. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan, asetnya diambil oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1806, Belanda dikuasai Prancis. Louis Bonaparte menunjuk Daendels sebagai gubernur jenderal. Pada tahun 1808 sampai 1811, Daendels membangun jalan raya pos dan memperkuat pertahanan melawan Inggris. Pada tahun 1811, Inggris menguasai Jawa setelah mengalahkan Belanda dalam pertempuran Master Cornwallis. Pada tahun 1811 sampai 1816, Raffles memimpin Hindia Belanda di bawah Inggris melakukan reformasi ekonomi dan sosial. Pada tahun 1814, Konvensi London, Inggris sepakat mengembalikan Hindia Belanda. Dan pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Nusantara. Pada tahun 1830, tanam paksa diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan digantikan dengan politik etis. Pada tahun 1908 sampai 1927, muncul pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan PNI. 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan mengakhiri kolonialisme Belanda di Indonesia. Tanam paksa. Pada tahun 1830, kebijakan ini mewajibkan rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan teh di 20% lahan mereka, atau bekerja secara paksa di perkebunan Belanda. Dampak, rakyat mengalami penderitaan hebat, kelaparan, dan kemiskinan. Karena itu eksploitasi besar-besaran. Sementara itu Belanda memperoleh keuntungan besar dari hasil ekspor. Politik etis. Pada 1901, politik etis diterapkan sebagai balas budi Belanda kepada rakyat Indonesia dengan program pendidikan irigasi dan migrasi. Dampaknya, meskipun memberi kesempatan pendidikan bagi sebagian pribumi, akses tetap terbatas. Namun dari sistem ini muncul kaum terpelajar kemudian memimpin pergerakan nasional. Sementara itu, kesejahteraan rakyat kecil tetap tidak mengalami perubahan signifikan. Undang-Undang Agraria pada 1870. Peraturan ini memungkinkan perusahaan asing menyewa tanah Indonesia untuk perkebunan skala besar. Dampaknya, perkebunan swasta berkembang pesat dan ekonomi Belanda semakin maju. Namun rakyat pribumi tetap miskin karena kehilangan hak tanah atas tanah mereka atau hanya bekerja sebagai buruh. Pengertiannya, tanah paksa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada tahun 1830 di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Strategi perang Diponegoro. Strategi benteng Stensel. Belanda membangun benteng-benteng kecil di daerah yang dikuasai untuk mempersempit ruang gerak pasukan di Diponegoro. Dengan sistem ini, perlawanan rakyat menjadi semakin terisolasi dan pasukan di Diponegoro kesulitan mendapatkan logistik. Strategi politik adu domba. Belanda memanfaatkan konflik internal di dalam kerajaan-kerajaan lokal, dan mereka mendekati bangsawan yang tidak sejalan dengan Diponegoro sehingga perlawanan semakin melemah dari dalam. Menangkap pemimpin perlawanan dengan tipu daya. Belanda sering menggunakan taktik licik untuk menangkap pemimpin perlawanan.
Pangeran Diponegoro ditangkap pada 28 Maret 1830 setelah diundang ke Magelang untuk berunding, tetapi malah dijebak dan diasingkan ke Makassar. Eksploitasi sumber daya dan rakyat. Belanda memanfaatkan sumber daya ekonomi dan tenaga rakyat untuk memperkuat pasukan mereka. Pasukan kolonial terdiri dari tentara bayaran dari berbagai daerah, termasuk pribumi yang direkrut atau dipaksa bergabung. Nilai-nilai perjuangan Patimura. Patimura dikenal sebagai pemimpin yang gagah berani dalam melawan kolonialisme Belanda di Maluku. Ia rela berkorban demi membela tanah airnya. Nilai yang diterapkan, berani membela kebenaran dan menolak ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, lingkungan, dan sosial. Pangeran Diponegoro. Diponegoro berjuang dalam Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 dengan semangat pantang menyerah meskipun menghadapi kekuatan besar dari Belanda. Ia menolak segala bentuk kompromi yang bertentangan dengan keyakinannya. Nilai yang diterapkan, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup, baik dalam pendidikan, pekerjaan maupun cita-cita. Yang kedua, selalu berpegang teguh pada prinsip integritas dan nilai moral meskipun menghadapi tekanan. Yang terakhir, Singamangaraja berjuang melawan Belanda pada puluhan tahun dengan strategi perang gerilya. Meskipun menghadapi keterbatasan, ia tetap bertahan dan tidak menyerah hingga akhir. Nilai yang bisa kita terapkan yaitu semangat pantang menyerah dan menghadapi kesulitan dan terus berusaha mencapai tujuan. Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, baik dalam keluarga, komunitas, maupun pekerjaan. Revolusi Amerika, Prancis, dan Rusia. Revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai 1783. Latar belakangnya, koloni Amerika menolak pajak tinggi dan Inggris tanpa perwakilan. Protes Boston Tea Party pada tahun 1773 dan keinginan merdeka. Peristiwa pentingnya, pada tahun 1775 perang dimulai. Lexington dan Concord. Pada tahun 1776, deklarasi kemerdekaan pada bulan 4 pada tanggal 4 dan bulan Juli. Pada tahun 1781, yaitu kemenangan di Yorktown. Pada tahun 1783, Inggris mengakui kemerdekaan, Perjanjian Paris. Dampaknya yaitu Amerika menjadi republik demokratis pertama dan menginspirasi revolusi lain termasuk di Prancis. Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Latar belakangnya yaitu ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan pengaruh pencerahan. Peristiwa pentingnya yaitu ada pada tahun 1789, yaitu penyerbuan Bastille pada tanggal 14 Juli. Pada tahun 1791, monarki konstitusional terbentuk. Pada tahun 1793, eksekusi Louis pada periode teror. Yang pada tahun 1799, Napoleon mengambil alih kekuasaan. Dampak yang terjadi yaitu berakhirnya monarki absolut dan feodalisme, dan meningkatkan demokrasi dan nasionalisme di dunia. Revolusi Rusia pada tahun 1917. Latar belakangnya itu ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan Perang Dunia ke-1. Peristiwa pentingnya yaitu Februari 1917, Tsar Nicholas yang kedua turun tahta. Pada bulan Oktober 1917, Lenin dan Bolshevik berkuasa. Pada tahun 1922, Uni Soviet berdiri. Dampak yang terjadi yaitu lahirnya komunisme sebagai kekuatan global, memicu perang dingin dengan negara barat. Kesimpulannya yaitu ketiga revolusi ini mengubah sejarah dunia dengan menggulingkan sistem lama dan memperkenalkan bentuk pemerintahan baru. Revolusi Amerika melahirkan demokrasi modern. Revolusi Prancis menumbangkan monarki absolut, dan revolusi Rusia membawa ideologi komunisme yang mengaruhi dunia selama abad ke-20. Pengaruh revolusi Prancis. Yang pertama, Belanda dikuasai Prancis. Belanda dikuasai Prancis pada tahun 1795. Belanda menjadi Republik Bataaf di bawah kendali Prancis. Hindia Belanda ikut terpengaruh oleh kebijakan Prancis. Dampak di Hindia Belanda yaitu pembubaran VOC pada tahun 1800. Hindia Belanda dikelola langsung oleh pemerintah. Reformasi Daendels pada tahun 1808.
sampai 1811. Modernisasi pemerintahan, pembangunan jalan raya pos, pengurangan korupsi. Dan yang ketiga, pengaruh prinsip revolusi. Awal sistem pemerintahan lebih terpusat, mengurangi hak istimewa bangsawan lokal. Yang ketiga itu invasi Inggris. Invasi Inggris pada tahun 1811. Yang pertama, karena Belanda dikendalikan Prancis, Inggris merebut Hindia Belanda. Raffles berkuasa, membawa reformasi baru. Dan ketiga, setelah Napoleon kalah, Hindia Belanda kembali ke Belanda pada tahun 1814. Nah, kesimpulannya, revolusi Prancis berdampak besar pada Hindia Belanda melalui perubahan pemerintahan, pembubaran VOC, serta reformasi kolonial oleh Daendels. Namun, kekuasaan Belanda terganggu akibat invasi Inggris yang juga membawa pengaruh baru ke Indonesia. Konsep dan penerapan. Revolusi Prancis pada tahun 1789 membawa gagasan kebebasan liberté, kesetaraan egalite, dan persaudaraan fraternité yang menginspirasi banyak bangsa termasuk kaum terpelajar di Indonesia pada awal abad ke-20. Gagasan dari Revolusi Prancis tidak hanya menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga relevan dengan membangun negara yang adil dan demokratis di era modern. Dengan menerapkan nilai-nilai Revolusi Prancis, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil, demokratis, dan bersatu dalam menghadapi tantangan global. Revolusi besar dunia dan pembentukan keindonesiaan. Yang pertama, pengaruh terhadap pemikiran kaum terpelajar Indonesia, yaitu kebebasan, kesetiaan, dan persaudaraan. Yang kedua, penerapan semangat nasionalisme dalam membangun Indonesia, yaitu sebagai pemimpin muda saat ini semangat revolusi Prancis dapat diterapkan melalui meningkatkan kebebasan berpendapat dan demokrasi dengan memastikan setiap warga memiliki suara dalam pembangunan bangsa. Yang kedua, memperjuangkan kesetaraan sosial dalam ekonomi. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan dan persatuan dengan mengurangi konflik antar golongan dan membangun kerjasama lintas budaya serta agama. Yang penjelasan liberté. Yang pertama, kebebasan liberté, meningkatkan demokrasi dan hak asasi manusia. Yang pertama, menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa diskriminasi. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam politik dan pengambilan kebijakan. Yang ketiga, memperkuat kebebasan pers untuk menjaga transparansi pemerintahan. Yang kedua, egalite, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas bagi semua rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi dengan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi ras, agama, atau gender. Fraternité, yaitu meningkatkan toleransi antar suku, agama, dan budaya untuk mencegah perpecahan. Membangun solidaritas sosial melalui program sosial dan gotong royong. Mendorong kerjasama antar pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun bangsa.